Sahabat beriman, video kali ini kita akan membahas kabar bohong yang bikin gempar langit dan meresahkan Nabi Muhammad SAW. Pemberitaan hoax atau kabar bohong banyak muncul baru-baru ini, jauh di masa nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kabar ini sudah pernah muncul. Sejarah pertama terjadinya kabar hoax atau berita bohong pertama kali adalah yang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20-21, yakni saat Nabi Adam alaihissalam dirayu oleh setan untuk memakan buah khuldi. Setan berbicara kepada Adam bahwa Allah hanya melarang untuk menghampiri pohon tersebut, agar Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Bahkan setelah itu setan menggoda dengan berbicara sumpah dan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu." Setan meyakinkan bahwa dirinya lebih dahulu di surga daripada Nabi Adam alaihissalam. Ia lebih tahu keadaan dan kondisi tempat surga tersebut. Singkat cerita, Nabi Adam terbujuk tipu rai setan. Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian memakan buah khuldi tersebut, yang akibatnya aurat mereka berdua terbuka, sehingga mereka berusaha sangat keras untuk menutupi aurat tersebut dengan dedaunan surga yang di dekatnya. Mereka berdua baru menyadarinya bahwa setan ternyata memberikan kabar bohong hingga Allah murka terhadap mereka. Singkat cerita, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi dan dipisahkan selama bertahun-tahun. Pada saat saling mencari agar bertemu kembali, mereka bertaubat kepada Allah dan menyesali kesalahan mereka karena tipu daya informasi yang menyesatkan dari setan. Pemberitaan hoax atau berita bohong tercatat juga dalam sejarah Islam pertama kali, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW setelah diutus menjadi Rasul. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pemberitaan hoax atau berita bohong bahkan sampai membuat gaduh baik kondisi umat Islam pada saat itu. Pemberitaan hoax atau berita bohong yang dimaksud adalah berita bohong tentang tertuduhnya Siti Aisyah yang telah berzina dengan Abdullah bin Ubay. Kejadian ini terekam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kurang lebih yang artinya sebagai berikut. Dari Alqamah bin Waqqas dan Ubaidullah bin Abdullah tentang hadis Aisyah, yakni ketika orang-orang yang menyebarkan berita bohong dan menuduhnya berzina, maka Allah mengatakan berita kesuciannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri dan meminta Abdullah bin Ubay mengatakan permohonan maaf. Lantas Usaid bin Khudair berdiri dan mengatakan kepada Sa'ad bin Ubadah, "Demi Allah, kami akan membunuhnya." Hadis tersebut muncul di saat kondisi sosial bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang menganut sistem patriarki, yakni para wanita banyak menghabiskan waktunya pada wilayah domestik, sehingga para wanita cenderung tidak memiliki kebebasan. Kejadian pemberitaan bohong atau berita hoax ini merupakan kejadian yang sangat meresahkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menunggu wahyu yang tidak kunjung turun untuk mendapat jawaban kejadian yang sangat luar biasa tersebut. Hingga pada akhirnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam surat An-Nur ayat 11-20. Isi dari wahyu tersebut dijelaskan bahwa Siti Aisyah dan orang-orang yang dituduh bersamanya berbuat zina sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ialah keduanya dibebaskan dari fitnah dan pemberitaan hoax atau berita bohong yang menghebohkan di kala itu, karena memang kenyataannya tidak bersalah atau tidak melakukan zina. Wallahu a'lam bishawab.